MC. Baik, Shalom, selamat sore teman-teman, kakak abang yang diberkati oleh Tuhan. Baik, sore hari ini aku sangat bersuka cita karena kita boleh dikumpulkan dalam persekutuan PMKJ hari ini. Baiklah, kakak abang dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hari ini dalam ibadah kita masih dalam seri pemuridan dengan tema sharing pengalaman pemuridan, yang mana ibadah ini masih dalam bentuk talk show. Jadi nanti kita akan sama-sama melihat apa sih yang harus kita pelajari dari pengalaman pemuridan ini. Baiklah, sebelum kita memulaikan ibadah kita, aku mengajak teman-teman semua, mungkin ada di antara kita yang tidak berhalangan atau tidak mengalami kendala, boleh banget silakan open kameranya, mari tunjukkan senyum manisnya untuk kita sama-sama melihat satu sama lain wajah-wajah cantik dan tampan kakak abang dan teman-teman semua. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Aku persilakan kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah pada hari ini. Kami datang kepadamu ya Bapa dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh kembali dikumpulkan dalam persekutuan PMKJ hari ini. Tuhan, mari Ya, sebentar ya teman-teman, sepertinya lagi ada kendala jaringan Winnie-nya. In progress. baik. Maaf ya teman-teman, koneksi saya kurang baik. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Sudah bagus. Baiklah. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Teman-teman, maaf tadi aku putusnya ketika aku berdoa, apa masih berbicara di bagian... Sedang berdoa. Oh, sedang berdoa. Baiklah. Kita akan melanjutkan ibadah kita.
Baik. Sekali lagi aku ingin menyapa teman-teman semua. Shalom, selamat sore teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Baiklah. Bolehkah kita bermain games sedikit, teman-teman? Aku minta teman-teman, aku melihat di sini ada sekitar 40 untuk mendeskripsikan satu kata mengenai pengalaman hidup kita di sepanjang minggu ini. Boleh banget tulis satu kata yang bisa kita deskripsikan nih pengalaman hidup kita di sepanjang minggu ini. Oke, ada yang bersyukur. Boleh, ayo teman-teman, ada 44 orang nih. Aku kasih waktu 30 detik ya buat tulis satu kata boleh, satu kalimat boleh, bebas. Oke. Oke, baik teman-teman, maafkan aku harus sepertinya harus mematikan video karena jaringanku kurang baik. Oke. Baiklah, sungguh luar biasa ya teman-teman. Ada di antara kita yang sedang bergumul, sedang bersukacita. Oh, ada yang katanya tebal. Ini tebal seperti apa nih? Ada yang belajar, ada yang menunggu. Wah, luar biasa ya teman-teman. Di tengah begitu banyak pengalaman hidup ini, kita mau bersukacita ya, mau kembali berkumpul dalam ibadah PMKJ. Baiklah, teman-teman, Filipi 4, ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Aku yakin kita semua tentu bersukacita karena dipertemukan dalam persekutuan ini. Aku juga percaya hari ini merupakan hari yang telah dijadikan oleh Tuhan untuk kita bisa bersukacita bersama-sama dengan Dia. Mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan bersuka dalam Tuhan.
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersukacitalah. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan warta. Kepada pewarta, aku persilakan. Terima kasih Winnie. Shalom, selamat sore teman-teman. Mari bersyukur atas teman-teman yang melayani pada Bible Study hari ini. Ada pembicara Bang Niko, ada MC Winnie dari Borobudur 2020, ada pemusik Tama dari Tri Sakti 2019, ada singer Wicha dari Universitas Mustopo angkatan 2020, slider ada Ellen dari UKI 2020, dan Asyar saya sendiri karena dari STAN angkatan 2019. Teman-teman bisa mengapresiasi pelayanan sobat-sobat kita ini melalui fitur reaction atau kolom chat. Terima kasih teman-teman pelayan. Next. Jadi PMKJ itu menyediakan tautan Linktree yang berisi rekaman dan materi BS kita. Jadi mungkin teman-teman yang ingin refresh kembali materi atau sempat terlewati untuk mengikuti Bible Study, tetap bisa menikmati materi-materi sebelumnya. Gak hanya itu, terdapat buletin Nehemia di mana kita bisa membantu teman-teman kita dengan mendoakan pokok doa yang terdapat di buletin Nehemia. Selain itu, jangan lupa juga nih, di follow IG PMKJ, di subscribe akun YouTube Perkantas. Jadi berbagai macam info tentang persekutuan kita akan teman-teman ketahui. Oke, next. Untuk warta selanjutnya, aku serahkan kepada Bang Yoha. Persilakan. Oke, shalom teman-teman. Bersyukur kalau PMKJ hari ini ya tadi ya merupakan sesi terakhir dari seri pemuridan. Dan ini artinya kita sudah mengakhiri perjalanan kita di sepanjang periode ini. Kalau teman-teman mungkin ngikutin dari awal ya. Nah, namun perjalanan kita tentu tidak berakhir di sini dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke depan. Nah, di perjalanan kita ke depan ini, apa sih yang akan kita bahas? Nah, ke depan kita akan menggali kitab Hakim-Hakim. Kita akan banyak mengeksposisi dan juga melakukan pendalaman Alkitab dari kitab Hakim-Hakim ini. Nah, ini adalah salah satu keunikan PMKJ, yaitu membahas habis satu kitab. Nah, siapa kira-kira yang mungkin ya di sini yang pernah membahas habis, yang pernah membaca habis kitab Hakim-Hakim? Ya mungkin kalau teman-teman pernah, boleh kasih reaction ya yang pernah. Nah, mengapa kita mengambil kitab ini untuk perjalanan kita ke depan? Secara singkatnya, kita dapat banyak belajar dari kisah kehidupan bangsa Israel. Sebenarnya Hakim-Hakim ini banyak menceritakan juga tentang kegagalan bangsa Israel yang pada akhirnya menjadikan bangsa ini seperti tidak ada bedanya dengan bangsa Kanaan. Nah, jika kita merefleksikan lebih jauh tentang kitab ini, kita sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan bangsa Israel yang seringkali tidak setia. Nah, namun satu hal yang patut kita syukuri adalah Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Dan ia tetap setia terhadap umat kepunyaannya dengan mengutus para hakim. Makanya namanya kitab Hakim-Hakim. Nah, kiranya kita bisa banyak belajar dan berefleksi ya dari kegagalan bangsa Israel ini, supaya kita tidak mengulangi kesalahan mereka. Nah, kalau teman-teman lihat nih ya, dari peta perjalanan kita ini, ke depan, mulai bulan September ini kita akan mulai onsite di hari Kamis. Tepuk tangan nih boleh. Hari Selasa ini kita akan tetap rutin secara online, jadi rutin. Tapi untuk yang Kamis, kita akan onsite di minggu kedua dan minggu keempat. Namun di lokasi yang berbeda. Minggu kedua ini untuk kampus wilayah Barat, Pusat, dan Timur. Nah, teman-teman boleh perhatikan. Sedangkan minggu keempat untuk wilayah Selatan dan Selatan 2. Nah, di ibadah onsite ini bentuknya ya akan berbeda daripada online biasa. Bentuknya workshop. Jadi berharap teman-teman bisa hadir dan kiranya tiap topik dalam workshop ini
dapat menjawab pergumulan atau kebingungan teman-teman ketika menghadapi persekutuan kampus nanti secara onsite ya. Oke, boleh next slide-nya juga. Nah, jadi Selasa ke depan kita akan mulai membahas introduksi hakim-hakim dan pembicaranya adalah Kak Debbie. Jangan lupa hadir ya teman-teman dan mengikuti setiap rangkaian BS kita ke depan. Sekian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita talk show. Baik, aku ucapkan terima kasih untuk pewarta hari ini, untuk Kak Kana dan Bang Yohanes. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan talk show mengenai sharing pengalaman pemuridan yang akan dibawakan oleh Bang Niko. Kepada Bang Niko, aku persilahkan untuk membuka talk show ini dengan doa. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan kami belajar untuk terus menjadi murid yang diubahkan. Dari hari ke hari Tuhan tolong kami untuk belajar mengasihi Tuhan. Dan salah satu metode yang Tuhan tunjukkan kepada kami, Alkitab tunjukkan kepada kami adalah di dalam kelompok kecil. Bagaimana pemuridan melalui kelompok kecil. Kami akan belajar sama-sama ya Tuhan dari pengalaman-pengalaman masa lalu, baik pengalaman-pengalaman yang mungkin kami dapat belajar, pengalaman-pengalaman baik, termasuk ya Tuhan di dalam kegagalan-kegagalan kami. Kiranya melalui itu semua ya Tuhan, kami dapat sama-sama berjuang untuk melihat rencana-rencana Tuhan bagi kami. Kami sungguh merindukan ya Tuhan, kesempatan kami kuliah adalah kesempatan kami dibentuk menjadi murid-murid Kristus. Sehingga ketika kami menjadi alumni, kami benar-benar dapat mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan sharing, juga moderator, dan kami semua ya Tuhan, yang ambil bagian di dalam ibadah pada hari ini, kiranya kami pulang dengan satu pembentukan, satu hal baru yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai talk show hari ini, kita mau nanya dulu nih, gimana sih kabarnya pembicara kita hari ini, Bang Niko? Oke, ya kabar baik, walaupun tadi sedikit, bukan tadi ya, tadi waktu ditanya, gambarkan satu kata, terlambat saya menuliskan, saya mau tulis wow lama. Jadi itu wow itu menggambarkan ada excited, tapi ada juga kelelahan. Jadi saya baru pulang dari Bengkulu untuk di sana intinya saya mengisi retret kelompok kecil PMK Bengkulu, Universitas Bengkulu, dan saya sangat senang, bergairah, tetapi juga sangat capek. Itu kabarnya. Dan pulang, kemudian mempersiapkan sharing pengalaman hari ini, dan saat ini juga saya sedang dalam 1-2 hari ini harus menyelesaikan deadline. Memang saya orangnya deadliner gitu ya, revisi tesis saya. Itu kira-kira kalau kabarnya. Oke, baik, luar biasa ya Bang Niko, walaupun di tengah kesibukan yang sangat padat, tapi mau menyempatkan waktu untuk sharing bersama-sama dengan kita teman-teman PMKJ hari ini. Mungkin sekarang kita boleh kenalan dulu nih Bang Niko, mungkin ada teman-teman baru yang belum kenal nih sama Bang Niko. Untuk perkenalan diri mungkin dari kampus, angkatan, dan kesibukan apa sih yang Bang Niko lakukan saat ini? Oke. Kampus, tadi saya mau rename nama saya, tapi angkatan akan selalu membuat saya terlalu jauh gapnya. Jadi teman-teman, saya dulu kalau sedikit ini asalnya dari kampung. Jadi nggak pernah tahu yang namanya kakak. Dari kampung, saya SMA sampai SMA masih di Nias. Kemudian saya diterima di UMPTN di Fisika UI.
Jadi kampus saya dari FMIPA UI. Angkatan 1989. Oke. Nah, kesibukannya, sedikit gambaran kesibukannya setelah lulus, kemudian tahun 95 saya kerja sampai maksudnya bekerja di saya banyak dari fisika langsung ke industri keuangan, perbankan, asuransi, broker asuransi sampai 2015. Dan kemudian 2016 secara khusus saya kembali menyerahkan diri untuk full time pelayanan mahasiswa. Saya kemudian kuliah di STTRI di tahun 2017 dan baru saja menyelesaikan sidang tesis, dan sekarang saya sebagai staf Jakarta di Perkantas Jakarta. Jadi itu kesibukannya. Doakan juga satu aktivitas baru ke depan. Saya akan mulai semester depan saya akan mengajar agama Kristen di UI. Nah, kira-kira itulah kesibukannya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Kita udah kenal nih sama pembicara kita hari ini, Bang Niko. Baiklah, kita langsung aja nih Bang, untuk pertanyaan pertama. Ini pertanyaan dari teman-teman PMKJ yang pengen banget tahu gimana sih pengalaman pemuridan yang Abang udah lewati selama ini. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bang, kita gitu. mau dengar mengenai pengalaman Abang sebagai AKK dulu nih. Dulu gimana sih ceritanya ketika Abang masih menjadi anak kelompok kecil? Oke. Nah, teman-teman, kalau tadi Winnie ya yang nanya saya ini ya. Winnie ya? Bukan. Iya, Bang, Oke, betul. kalau tadi selalu reaksinya teman-teman, wah luar biasa. Mungkin kalau dengar ini akhirnya jadi biasa-biasa. Saya waktu diminta sharing pengalaman, saya pikir tadinya ya, kok bukan Kak Vivi sih? Nah, itu Kak Vivi adalah PKK saya. Kok bukan Kak Vivi? Kayaknya profil PKK yang gimana banget. Tapi kemudian lama-lama saya bersyukur. Mungkin kalau Kak Vivi adalah, kalau bisa di panel, itu adalah teladan yang baik. Tetapi ada juga kali rupanya teladan yang nggak terlalu mulus. Tetapi akhirnya bagaimana Tuhan bekerja. Saya bersyukur Alkitab kita mencatat Paulus yang begitu hebat, tapi Alkitab juga kita secara terbuka mencatat Petrus yang jatuh bangun. Nah, jadi sama seperti teman-teman pada umumnya, saya belum pernah dengar kakak. Nggak mengerti apa itu kakak. Mengapa harus kakak? Nggak pernah mengerti ketika saya masuk POF MIPA. Dan apalagi saya berasal dari satu gereja, saya gereja Katolik yang tentang bicara belajar Alkitab jauh. Nah, awalnya saya pikir ya kumpul-kumpul aja, cerita-cerita, itulah gambarannya. Jadi intinya teman-teman jangan merasa bersalah. Pengalaman saya nggak langsung suka kelompok kecil. Jadi sama, banyak lari, menghindar, malas. Nah, di sini kemudian teman-teman kalau boleh saya katakan di dalam kasih karunia Tuhan, faktor penting pemimpin kelompok kecil. Yang nanti kalau moderatornya pinter bisa eksplor lebih jauh lagi, teman-temanku, betul-betul faktor pemimpin kelompok kecil sangat kemudian berpengaruh. Nah, jadi seiring berjalannya waktu kemudian lewat perjuangan PKK pada waktu itu, maka pelan-pelan kemudian mulai suka. Sampai kemudian ada attachment, ikatan yang kuat dengan kelompok kecil. Jadi teman-teman mulai dari yang lari-lari, dikejar-kejar sama Kak Vivi. Jadi Kak Vivi itu sampai hafal dia kuliah kami, ruangan kuliah kami, dan tidak ada jalan lain. Dia tunggu di mana gerbang keluar ketika ruang kelas keluar. Dia tunggu di situ. Jadi kami tidak ada kesempatan untuk menghindar. Kira-kira seperti itulah gambaran perjuangannya. Jadi kemudian sampai, wah ini teman-teman sedikit agak sombong. Sampai kemudian teman-teman kami pernah membuat komitmen selama 1 semester, mau hujan, mau badai, mau UTS, mau UAS, harus setiap minggu harus ada pertemuan kelompok kecil.
Maka pada waktu itu di sekretariat POF MIPA itu ada kayak absen pemimpin kelompok kecil. Kami itu nggak cukup kertas, board, papan tulis untuk pemimpin kelompok kecil. Kenapa? Pecah rekor. Kami lewati semua. Bayangkan 1 semester setiap minggu tidak pernah absen. Jadi kira-kira begitulah kelekatan dengan pemimpin kelompok kecil dari yang lari-lari. Jadi apa yang saya mau simpulkan di sini teman-teman, kesimpulannya nggak ada yang langsung suka. Nggak ada yang langsung berubah. Tetapi Tuhan bekerja pertama-tama melalui perjuangan yang gigih dari PKK, tetapi kemudian ketika kami mulai masuk, di sana Tuhan bekerja sampai kemudian mengikat hati kami. Kalau boleh saya kutip ya teman-temanku, saya sangat senang dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu bekerja ya melalui perjuangan. Rasul Paulus sering ngomong, wow, aku bekerja lebih keras, tapi bukan aku, kasih karunia. Nah, jangan membuat dikotomi, Saya sangat begitu signifikan PKK. Dalam kerja keras Kak Vivi, kegigihan Kak Vivi, kasih karunia bekerja. Atau seperti dalam Kolose 1 dikatakan, yang kupergumulkan dengan sekuat tenaga. Itu yang saya rasakan dari Kak Vivi. Jadi tadi Kak Vivi sempat masuk, saya suruh dia keluar, saya WA. Kak keluar dong Kak, nggak enak saya, biar bebas saya ngomong. Jadi saya ngomong itu. Tapi bukan aku, sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat dalam aku. Jadi teman-temanku, nggak luar biasa. Awal kami begitu sama, lari-lari, sangat menghindar, bandel. Jadi nggak ada yang langsung berubah, nggak ada. Nah, ini juga bisa dibuktikan betapa pentingnya PKK, teman-temanku. Awalnya kami dipimpin, saya tidak mau menyebut nama tentu, kami dipimpin oleh, kami nggak pernah tahu sebenarnya batas, karena kami banyak dari fisika. Ada 2 orang PKK laki-laki yang kemudian memimpin kami, tapi kami hanya kumpul-kumpul, kami nggak pernah tahu apa sebenarnya ini. Tetapi baru kemudian melalui kegigihan Kak Vivi, kami bisa menikmati perjuangan Kak Vivi. Apa artinya kelompok kecil. Jadi itulah gambaran ketika saya AKK. Dimulai dengan sangat lambat, sangat tidak mengerti, sama sekali nggak mengerti. Tetapi melalui perjuangan PKK, kasih karunia Tuhan bekerja. Kira-kira seperti itu. Wah, baiklah Bang. Dari pengalaman Bang Niko nih, teman-teman, kita bisa melihat ya gimana Bang Niko ini berjuang juga sebagai AKK ya. Selain PKK-nya juga yang gesit untuk mengajak Bang Niko ya, yang kekeh untuk mencari Bang Niko sebagai AKK-nya. Dan ternyata perjuangan itu tentu mengalami begitu banyak hal dan rintangan. Nah, Bang Niko, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih yang membuat Abang mau jadi PKK? Dan gimana nih Bang, tips yang paling manjur nih untuk para PKK yang mau menawarkan AKK-nya? Oke, mungkin saya bicara dulu tentang ini ya, profil saya menjadi profil dari PKK saya ya. Kemudian bagaimana saya bisa tertarik menjadi AKK yang betul. Teman-teman bayangin ya, saya dari Katolik, sama sekali nggak pernah ngerti itu apa itu kakak. Sama sekali nggak ngerti apa. Jadi nggak jauh lah dari rohani-rohani. Nah, teman-teman, apa yang kemudian Kak Vivi sebagai PKK tawarkan melalui AKK? Nah, bagi saya dalam kasih karunia Tuhan, faktor PKK itu begitu signifikan. Dan bagi saya kuncinya teman-temanku, PKK saya, Kak Vivi pada waktu itu melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk menyatakan dia mengasihi kami. Ini penting bagi saya. Jadi teman-teman, untuk menunjukkan bahwa hatinya itu buat kami. Ingat, waktu itu saya nggak malu untuk menyampaikan Kak Vivi itu sakit-sakitan. Dia juga bukan orang yang pintar
maaf ya, bukan orang yang pintar teologi ya. Nanti akan terbukti di kakak kami, dia banyak kalahnya kalau berdebat sama kami tentang teologi. Jadi teman-teman sering kan kalau PKK yang ditakutkan, wah gimana nanti kalau nggak jawab. Kak Vivi itu banyak ngalahnya kalau kemudian udah berdebat sama kami. Tapi bagi saya yang penting, PKK, saya tahu banget Kak Vivi itu tidak mau memanfaatkan kami AKK demi pemenuhan program POF MIPA pada waktu itu. Ini penting sekali. Jadi seperti kalau dia melakukan pendekatan dengan satu ini, wah saya ini program POF MIPA, kakak. Lalu mau pemenuhan itu, saya pikir mungkin kami juga akan lari-lari. Tapi begitu tulus untuk kemudian dia mau mengasihi kami, memberitakan Injil kepada kami, dan intinya ya saya nggak mau pakai bahasa rohani supaya lebih konkret. Bagaimana hidup kami lebih baik. Dan itu dia tunjukkan dengan segala bentuk perhatian dan kasih yang tulus. Caranya, Kak Vivi itu mau berteman dengan kami. Berteman menawarkan persahabatan yang tulus. Jadi orientasinya bukan ini dulu orientasinya. Wah, bagaimana menghabiskan bahan, bagaimana menghabiskan EHB, enggak. Persahabatan yang tulus. Tentu saya tahu, pasti si PKK saya punya program, dia punya visi apa yang dia akan lakukan untuk kami. Tetapi awal yang dia tawarkan adalah mau berteman. Persahabatan yang tulus. Jadi bagi saya ini poin kekuatan apa yang dilakukan. Kita AKK, apalagi kami anak laki-laki pada waktu itu, nggak mau ini ada program PO dan Kak Vivi berjuang untuk pemenuhan program PO. Oh no. Tapi betul-betul menawarkan persahabatan. Kak Vivi itu dulu dia pegang payung kemana-mana, tasnya, udah kemana-mana ngikutin kami, bayangin. PKK. Jadi dia berjuang, berusaha relevan dengan AKK-nya. Bagaimana dia berjuang relevan dengan AKK-nya? Dia hadir di mana kami suka nongkrong anak laki-laki. Kak Vivi juga hadir nungguin di situ. Dia tahu kami yang suka main bola, walaupun dia tentu Kak Vivi nggak main bola dong. Tapi Kak Vivi juga mendukung kami. Nanti saya tungguin di secret ya kalau kalian habis main bola. Jadi relevan. Dia maksudnya saya pikir ya nggak memunculkan sebagai seorang guru. Ya ini di pola PKK sekarang ini yang ini maafkan kalau saya salah. Semoga saya salah. Seperti kita mau mempersiapkan seorang guru yang mau mengajar teologi, yang mau mengajar pengetahuan Alkitab. Oh tidak. Jadi betul-betul mau menawarkan persahabatan. Jadi saya pikir ya teman-temanku, kalau saya boleh mengatakan, Kak Vivi betul-betul menghidupi 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8 itu. Berlaku ramah, seperti seorang ibu yang mengasihi dan merawat. Dan kemudian ada hal yang menarik ayat 8. Demikianlah, saya baca dulu Tesalonika ini ya. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu. Bukan saja rela bagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Intinya, karena kamu telah kami kasihi. Teman-teman, saya kutip apa yang dikatakan Francis Chan ya, dalam bukunya Menjadi Murid yang Menjadikan Murid, dia katakan, kita dipanggil menjadi PKK bukan untuk mengajar. Mengumpulkan orang-orang lalu kita mengajar mereka. Tentu jadi PKK ada bahan ajaran. Tapi menjadi PKK mengasihi mereka. Dan melalui mengasihi mereka, kita rindukan kemudian mereka belajar bagaimana mengasihi Allah dan hidup taat kepada Allah. Wah, itu saya begitu kuat bagi saya, dan saya pikir dalam kesederhanaannya, dalam seluruh keterbatasannya, itulah PKK yang sangat begitu kuat bagi saya. Teman-teman, sekali lagi saya garis bawahi, poin penting yang saya dapat dari PKK saya, dia tidak pernah menempatkan dirinya menjadi guru. Yang hanya mau mengajarkan teologi atau pengetahuan Alkitab. Mungkin Kak Vivi juga sadar pada waktu itu, anak laki-laki,
yang kalau dia menempatkan dia jadi guru, habis dia. Karena dia nggak akan pernah menang berdebat sama kami. Tapi ada hal yang jauh lebih kuat kemudian. Dia mengasihi kami dan mau merubah hati kami, merubah hidup kami. Kira-kira seperti itu sih teman-temanku, mungkin agak panjang, tapi intinya mau apa yang ditawarkan, apa yang begitu bergetar bagi kami adalah kasih yang tulus, yang ditawarkan melalui persahabatan, mau berteman, mau berjalan bersama. Begitu Winnie. Oke, baiklah. Nah, teman-teman yang mungkin saat ini sudah menjadi PKK atau mungkin sedang dipersiapkan untuk menjadi PKK, seperti yang dijelaskan oleh Bang Niko tadi, bahwa jadilah PKK yang bukan menjadi seorang guru, tapi menjadi seorang sahabat yang mau merangkul AKK-nya. Baiklah, teman-teman, saat ini aku akan membacakan pertanyaan selanjutnya, dan aku juga memberikan kesempatan kepada kita semua yang mungkin juga mau menanyakan mengenai pengalaman pemuridan kepada Bang Niko, boleh banget tanya di kolom chat. Setelah pertanyaan ini, Bang Niko akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya. Di dalam kelompok kecil yang sudah dibentuk itu Bang, kira-kira apa aja sih yang dilakukan dan hal apa saja yang menurut Abang harus ada dalam sebuah kelompok kecil? Oke, teman-teman seperti saya katakan tadi, di awal-awal memang tentu nggak ada bedanya. Ketika Kak Vivi membangun persahabatan kepada kami, lalu kemudian mengajak kami, kelompok kecil kami tentu sama seperti yang lain, nggak ubahnya seperti kelompok PA, diskusi bahan, dan seterusnya. Tetapi setelah kemudian terus mulai terbangun persahabatan, Kak Vivi itu betul-betul mulai sharingkan keempat komponen di dalam kelompok kecil. Jadi mungkin di sebelumnya sudah kita belajar bersama ya. Jadi pengajaran, doa, atau penyembahan, persekutuan, atau pelayanan, atau kesaksian. Jadi 4 komponen itu teman-temanku. Nah ini menarik nih. Maafkan ya, kalau ada bahasa kita kan gini nih. Yuk, kakak yuk. Dan kakak itu ketika kita bilang kakak yuk, itu maksudnya pertemuan kakak. Sehingga tanpa sadar terbentuk kemudian yang disebut kakak itu hanyalah, dalam tanda kutip ya, hanyalah pertemuan kakak yang kita rencanakan mingguan. Tapi apa yang teman-teman bisa mungkin bisa saya sharingkan dalam pengalaman kelompok kecil kami, keempat komponen itu pertama-tama dihidupi di dalam pertemuan kakak. Jadi dalam pertemuan kakak kami belajar bagaimana pengajaran, tentu kami ber-PA. Lalu bagaimana kami dipaksa untuk berdoa, bukan dipaksa sih, diberikan teladan, lalu kemudian didorong berdoa, mensyukuri apa yang kami pelajari, menyembah Tuhan dari apa yang kami pelajari, kemudian menghidupkan persekutuan. Jadi keempat komponen itu kami usahakan, kami perjuangkan di sana. Nanti saya akan sharing. Jadi teman-teman seperti dalam pelayanan, hampir setiap bahan kami ada satu komitmen. Ini penting. Yang sering sekali kurang, maafkan ya, ini kalau saya boleh ini. Yang sering kali kita kurang itu adalah kita habis PA, udah senang tuh. PA, kakak kita udah selesai. Tapi keempat komponen ini nggak hidup. Jadi dalam setiap pertemuan kami sampai kepada apa proyek ketaatan kita. Apa pelayanan yang perlu kita lakukan. Ini yang pertama, kita lakukan dalam pertemuan, tetapi keempat komponen ini juga kita lakukan di luar pertemuan. Ketika berjalan bersama, hidup bersama, ketika di luar itu kita itu juga disebut kakak, bukan hanya pertemuan mingguan yang bahas-bahas. Jadi keempat komponen itu kita perjuangkan di dalam pertemuan kakak, kita perjuangkan juga di luar pertemuan kakak. Dan itulah kakak, itulah bagi saya apa artinya yang di dalam 2 Tesalonika bagi Injil dan juga bagi hidup. Nah teman-teman,
Itu yang saya katakan tadi. Dan justru apa yang dikatakan pertumbuhan, perubahan hidup, banyak terjadi bukan dalam pertemuan kakak kok. Tapi ketika berjalan bersama. Nanti kalau boleh saya sharing, ini saya sekarang loncat sedikit ke saya ya. Teman-teman, saya dulu pernah memegang kelompok kecil walaupun nggak berlanjut kemudian dari hobi bola. Jadi ada beberapa pemain-pemain bola, saya ajak, karena saya juga dulu pemain bola. Saya ajak mereka untuk kakak. Mungkin aneh-aneh mereka pertama ya, ini abang, ayo kita kumpul dulu di sekretariat. Nah sebelum main bola kita berdoa dulu yuk. Nyanyi-nyanyi dulu kita sebelum main bola. Tapi teman-teman ketika kita pertemuan nggak kelihatan semua baik-baik. Nanti di lapangan bola baru ketahuan bagaimana karakternya, bagaimana ketika dia maki-maki, bagaimana ketika dia patahkan kakinya. Nah dari situ ketika berjalan pulang, berjalan bersama, dari situ kemudian kita ngobrol lagi. Apa artinya kita kakak? Nah jadi teman-teman justru apa keempat komponen itu tidak hanya dalam pertemuan, tapi kita perjuangkan hidup di luar pertemuan. Jadi kita PJ bersama, kami persekutuan Jumat bersama, kemudian kami PMKJ bersama. Ini komitmen kami. Jadi salah satu komitmen kami pada waktu itu, yuk kakak kami, kita PMKJ bersama yuk. Mungkin waktu itu juga karena Kak Vivi ada banyak yang dia nggak bisa jawab. Jadi dia ajak kami, nggak takut dia, yang nggak malu dia ngaku. Saya belum tahu itu deh, kita ke PMKJ aja yuk. Waktu itu ada almarhum Bang Sagal. Nanti kau tanya di sana sama dia. Nah, teman-teman PMKJ bersama, ketika makan di kantin bersama, nongkrong bersama, atau kalau arahnya pulang, Kak Vivi suka maksa-maksain, agak muter-muter dikit dia, tapi mau pulang bersama. Di sanalah kehidupan bersama. Dan teman-teman, ini dia. Saya percaya Kak Vivi, PKK saya melakukannya, ini yang disebut intensional, disengajakan. Bukan asal lewat, kebetulan nih saya mau lewat sini, indah. Tapi disengajakan, intensional. Jadi dia tanya, hari ini kuliahmu jam berapa pulang nih? Jam segini. Oke, padahal dia udah kosong. Saya tunggu supaya kita bisa pulang bersama. Dan dari proses berjalan bersama, disitulah kehidupan kakak. Teman-teman, hampir semua pertemuan kami diakhiri dengan satu komitmen pelayanan. Jadi saya ambil contoh ya, ketika kami belajar untuk berbagi hidup, berbagi atas apa yang kami miliki, kami gaya banget. Mahasiswa yang miskinnya kami. Maaf, agak ini karena kemarin di Bengkulu semua bahasanya seperti ini, jadi agak terpengaruh saya. Masih mahasiswa yang miskinnya kami. Tapi kami mengambil satu komitmen proyek ketaatan. Pada waktu itu kami masih kakak, masih mahasiswa, untuk memberikan beasiswa kepada salah satu orang mahasiswa di regional. Bayangkan, kami berjuang. Kalau kamu makan berapa ribu, 5.000 waktu itu uang makanmu, sisihkan. Kamu cari makan yang 4.000 supaya 1.000 kita bisa kasih untuk mendukung beasiswa. Dan kami dukung mahasiswa itu sampai lulus. Kami berikan uang kuliahnya, kami berikan uang saku. Dan itu Kak Vivi yang memunculkan itu. Apa proyek ketaatan. Jadi itu teman-teman, tidak hanya berakhir dalam buku, tapi yang paling penting kemudian proyek ketaatan. Apa dua inti proyek ketaatan sebenarnya? Apa yang perlu kita tinggalkan dan apa yang perlu kita lakukan. Mungkin itu contoh-contohnya apa yang kami kerjakan di dalam kakak. Dan itu menginspirasi saya ketika kemudian menjadi PKK. Walaupun saya tahu tetap saya akan menjadi contoh yang kurang baik dibanding dengan Kak Vivi. Saya nggak bisa tuh kalau Kak Vivi, iya Dik. Kak Vivi gitu sama kami, iya Dik. Nah saya nggak bisa ngomong gitu. Tetap aja ngomong saya agak seperti ini. Kira-kira seperti itu. Amin. Baiklah Bang Niko. Nah teman-teman, kira-kira ada nggak yang ingin bertanya kepada Bang Niko nih mengenai pengalaman pemuridan? Boleh banget nanya di kolom chat. Nanti dijawab sama Bang Niko. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-temannya Bang Niko,
ini ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertanyaan selanjutnya, seperti yang Bang Niko bilang tadi, mengenai perjuangan dalam kelompok kecilnya bersama PKK-nya Kak Vivi. Apa sih Bang pertumbuhan yang Abang rasakan sebelum, saat, dan sesudah mengikuti kelompok kecil? Oke, mungkin teman-teman kali ini membayangkannya ini lagi nih ya. Teman-teman, saya bukan orang yang bagus-bagus banget setelah ikut kakak. Jadi nggak bagus-bagus banget, bukan yang tiba-tiba berubah. Saya juga masih malas, bandel, melawan, suka berdebat terus sama Kak Vivi. Yang kami mau hanya ini, Kak Vivi pada waktu itu udah mulai bawa-bawa renungan di mana-mana. Terus kami berlomba-lomba tuh anak-anaknya. Kak Vivi, sebut-sebut dong nama kami di khotbahnya kakak supaya kami dikenal. Jadi itu sebut-sebut dong nama kami. Jadi teman-teman bervariasi. Ada yang memang sudah baik. Jadi teman kelompok kecil kami itu, kami kelompok kecil yang istilahnya panitia tetap, peserta tetap, AKK tetap itu ada 4 orang, 1 orang sudah almarhum, dan 2 orang itu kayak dia ikut kemudian, tapi yang betul-betul aktif itu kemudian adalah 4 orang. Nah teman-teman, enggak, bukan sesuatu yang kemudian tiba-tiba berubah, enggak, bandelnya masih terasa, tetapi tanpa disadari kemudian ya, Tuhan terus bekerja. Dan saya lihat kemudian setelah saya lihat ke belakang, apa yang kemudian bisa membuat berubah? Teman-teman, komitmen-komitmen kami yang kecil, yang kami lakukan melalui kakak. Dan kembali saya lihat, Tuhan bekerja membentuk kita. Kasih karunia Tuhan bekerja. Bahkan melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, melalui perjuangan ketaatan kita. Jadi saya sebut teman-temanku, dari kakak lah, benar-benar nih, saya nggak bohong. Kami mulai komit untuk saling mengingatkan, ketika kami mulai kakak, kami tidak mau lagi nyontek. Dan kami saling mengingatkan kakak, teman-teman KTB. Jadi caranya seperti apa? Jangan mencoba diri, pasti lemah kamu. Jadi kami sudah dalam di ruangan itu, kami udah langsung tuh ujian kita duduk paling depan supaya nggak ada kesempatan untuk nyontek. Jadi itu kami disiplinkan dulu. Nanti karakter Tuhan pakailah, Tuhan bentuklah. Tapi ada komitmen. Kami nggak mau. Jadi caranya kami saling mengingatkan. Ujian kita paling depan ya. Kemudian, maaf teman-teman, kami juga dulu suka nonton pornografi. Dan itu ditekankan. Kami mulai ambil komitmen. Apa yang perlu ditinggalkan, nggak mau lagi. Belajar untuk nggak mau. Apakah kami langsung tiba-tiba berubah, sekali-sekali masih jatuh. Tapi belajar untuk dibentuk. Lalu kami ambil komitmen, saya katakan tadi. Sering sekali kami tidak melepaskan diri dari berbagai persekutuan-persekutuan yang ada. Jadi salah satu komitmen kami adalah dari kakak kami harus terlibat dalam persekutuan Jumat, dalam persekutuan-persekutuan besar, dalam persekutuan doa yang ada di kampus kami pada waktu itu. Kemudian komitmen berjuang datang ke PMKJ. Nah, singkat cerita, tentu agak mulai aktif-aktif dikit, mulailah kami dilirik-lirik jadi pengurus, bukan? Nah, mulailah dilirik jadi pengurus. Nah, teman-temanku, singkat cerita kemudian, dari orang-orang yang bandel-bandel itulah, kalau saya bisa cerita kemudian, muncul Ketua POF MIPA UI pada waktu itu. Muncul ketua POUI, bahkan muncul pengurus dan ketua PMKJ. Itulah proses perubahan yang kami alami. Dari yang ada banyak kami, termasuk mayoritas kami adalah, maafkan ya, dari gereja-gereja tradisional yang nggak terlalu ini dengan persekutuan. Tapi
Itu kan sering banget dijadiin alasan. Enggak, Tuhan bentuk. Walaupun nggak bisa nggak langsung. Tapi ya ini pemahaman saya ya. Dari komitmen-komitmen yang kami buat di akhir dari setiap pertemuan kelompok kecil kami, Tuhan bekerja untuk membentuk karakter kami. Sehingga awal-awal sih disiplin. Melalui disiplin kami nggak nyontek. Tetapi ketika kemudian udah terbiasa, ya udah, mau dimanapun posisinya, kami udah mulai belajar untuk nggak nyontek lagi. Apakah kemudian nggak nyontek, nggak pernah gagal? Nah ini dia, agak-agak dekat memang kami teman-temanku. Saya pernah dapat E, tapi saya komit nggak nyontek. Saya pernah dapat E, tapi komit nggak nyontek. Mungkin itu teman-temanku, Tuhan bekerja melalui kita belajar untuk taat. Jadi inti bagi saya komitmen-komitmen yang harus kita ambil. Baiklah. Proyek ketaatan, kira-kira gitu. Oke. Baiklah. Teman-teman, kita ada reminder lagi nih untuk terus untuk terus mengejar proyek ketaatan itu ya Bang ya. Sebagaimana kita melihat pertumbuhan kelompok kecil dari Bang Niko yang luar biasa, ibaratnya metamorfosa kupu-kupu ya, mulai dari kepompong hingga menjadi kupu-kupu yang indah tentunya. Baiklah Bang, ini ada pertanyaan nih Bang dari teman-teman. Pertanyaannya mau tanya Bang, kalau ada satu kakak yang benar-benar sulit dijangkau, berkali-kali diajak ngobrol, kelihatannya memang dia nggak mau ikut bergabung, selalu menghindar dan lain sebagainya. Lebih baik anak ini ditinggal dengan harapan Allah akan menjangkau dia dengan cara lain, atau melalui orang lain, atau aku harus terus coba jangkau, walaupun ujungnya jadi bikin kelompok kecil bareng yang lain terhambat karena nunggu-nungguin dia terus. Kira-kira menurut Abang gimana nih Bang, untuk masalah seperti ini? Oke, kalau saya kembali saya belajar untuk dari apa yang dilakukan oleh PKK saya. Jadi pada akhirnya kita akan untuk terus maju harus mengambil satu komitmen untuk mana yang kita betul-betul memberi perhatian secara khusus sebagai inilah kelompok kecil yang saya akan habiskan perhatian saya di sana, saya akan habiskan pengajaran saya di sana dan segala macam. Mana yang memang kemudian saya hanya dalam tanda kutip ya memberikan perhatian-perhatian. Jadi Kak Vivi, nah teman-teman tahu jumlah kami awalnya spektakuler, 12 orang. Oke. Nah, tetapi kemudian pada akhirnya kan hanya sekitar 5 yang betul-betul mau terus. Dan waktu itu Kak Vivi meminta komitmen kami pada akhirnya. Setelah membangun persahabatan, setelah sekian lama, meminta komitmen. Nah, akhirnya terbentuklah seperti 2 lapisan kelompok kecil. Kalau saya boleh katakan. Sebenarnya yang kemudian betul-betul kelompok kecil, ya kami yang 5 orang. Tetapi Kak Vivi di dalam kasihnya tetap memberikan kasih, memberikan perhatian apa yang masih bisa dia lakukan kepada 7 orang lainnya. Sampai saat ini. Bahkan kepada mereka yang dulu nggak ikut secara rutin. Tentu Kak Vivi tidak melakukan pertemuan mingguan kepada mereka. Tentu tidak ada kemudian ajak ke PMKJ, berjalan bareng ke PMKJ. Tidak ada berjalan ke PJ bersama, tidak ada. Tapi tetap ada momen-momen yang kemudian Kak Vivi berikan kepada mereka. Jadi bagi saya, teman-temanku perlu untuk kemudian dalam satu saat tertentu kita harus komit, harus memberikan perhatian khusus fokus kepada orang-orang yang memang mau dibentuk dan dibina lebih lanjut. Jadi nggak masalah kemudian kalau
sampai pada masa tertentu kita melakukan seperti seleksi kelompok kecil. Mana yang betul kemudian kita berikan full perhatian kita, dan mana yang tentu kita jaga perhatian kepada mereka. Seperti kata Rasul Paulus, ya saya akan sabar kepada mereka, saya akan memberikan perhatian kepada mereka, kalau juga Tuhan melawat mereka, supaya mereka juga beroleh kasih Tuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak masalah. Baiklah. Nah, untuk pertanyaan yang tadi berarti sudah menjawab ya untuk pertanyaan dari Hurangan Otsu mengenai Oke, ini untuk pertanyaan dari Hurangan Otsu ya Bang. Di sini ditanya, izin bertanya Bang, pernah PKK Abang tiba-tiba berhenti menjangkau atau pernah antara AKK ada selek gitu Bang? Gimana respon Abang terhadap itu? Oke, teman-teman, kalau pernah waktu itu Kak Vivi berhenti menjangkau, seperti cerita saya tadi, kalau itu dikategorikan, jadi bukan berhenti menjangkau, jadi kemudian setelah sampai kepada masa tertentu, tentu dia mengasihi semua, masa tertentu, lalu kemudian dia meminta semua komitmen untuk secara serius terus berjalan bersama sesuai dengan, tentu dia udah ada program, ada visi, ada apa di kepalanya Kak Vivi, ada program. Nah itu berlanjut bagi kami 5 orang. Dia tidak berhenti menjangkau dalam arti, tetapi dia tetap berusaha memberikan perhatian dan kasih kepada mereka yang 7 orang, walaupun tidak secara rutin seperti kelompok kecil kami. Sampai sekarang saya tahu persis, dia terus memberi perhatian kepada orang-orang itu, kepada teman-teman kami itu. Nah, jadi kalau kira-kira seperti itu. Nah, pernah AKK ada, ya jelas lah, namanya juga manusia, apalagi kami laki-laki. Hampir mau berantem ya ada. Nah, tapi ya itu dia. Jadi biasanya kemudian Kak Vivi akan, kalau yang dilakukan di Kak Vivi ya, Kak Vivi akan bicara dulu ke kami masing-masing, ke siapa yang konflik itu, bicara masing-masing, mungkin cari tahu seperti apa, lalu kemudian Kak Vivi pertemukan kami. Kira-kira itu yang biasa Kak Vivi lakukan kepada kami. Oke. Semoga menjawab. Baiklah. Terima kasih Bang Niko untuk jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Bang. Perlu nggak sih kita buat grup WhatsApp nih Bang? Ini pertanyaan dari Jeremy. Perlu bikin grup Jeremy, WhatsApp. teman-teman, mungkin sekarang boleh nanti aplikasinya. Jangankan WhatsApp group. Belum ada handphone zaman kami. Jadi salah satu cara menghubungi gimana? Berjuang, datang ke depan kelasnya. Tungguin tuh. Gak ada handphone, gak ada macam-macam. Kalau mau telepon, ya ke telepon umum pakai koin. Yang antri. Itu perjuangan Kak Vivi tuh. Jadi gak ada yang gitu-gitu. Nah sekarang bagaimana dengan sekarang? Saya pikir baik. Sekarang terjadi. Jadi kami, ini dia teman-temanku. Kami sampai sekarang masih kelompok kecil loh. Kelompok kecil Kak Vivi itu. Jadi saya kalau boleh bangga-banggain, kalau ada AKK Kak Vivi di ruangan ini, di tempat ini, kamilah generasi pertama dari kelompok kecil Kak Vivi dan masih berlangsung sampai saat ini. Tentu polanya berbeda dengan pola kelompok kecil di kampus. Masih berlangsung sampai saat ini. Sampai bahkan ada sudah salah satu rekan kami meninggal dunia. Nah, kami membentuk 2 lapis grup saat ini. Jadi ada grup kami yang 5 orang itu, dan ada grup kami yang 12 orang bersama 7 orang. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman, bersyukurlah kalian sekarang. Kalau ada yang ngeluh, wah nggak direspon. Dulu jangankan telepon, jangankan nggak ada. Nanti saya cerita ketika saya memimpin di Stay, Rawamangun, Exodus, satu-satunya cara ya datang ke sana. Dari Depok pergi ke Rawamangun. Nggak ada cara lain. Kira-kira seperti itu. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, kalau dari tadi kita membahas mengenai anak kelompok kecil, sekarang kita akan membahas mengenai PKK. Ketika Abang memasuki kelompok kecil, pada akhirnya kan Abang sudah menjadi PKK.
bagaimana kunci yang harus dimiliki oleh PKK? Oke, Maaf, aku ulang ya teman-teman. Bang pertanyaannya. Oke, yuk. Oke, aku ulang ya Bang pertanyaannya. Ya, silakan. Pada akhirnya, Abang akan menjadi seorang PKK. Bagaimana sih proses pergumulan menjadi seorang pemimpin kelompok kecil? Apa yang menggerakkan Abang menjadi seorang PKK? Oke, nah teman-teman, kalau boleh jujur, jadi saya rindu teman-teman ini begitu praktis ya, begitu sangat semoga bisa relevan dengan kita. Sama seperti saya dulu menjadi AKK, teman-teman jujur, awalnya menjadi PKK bukan udah langsung dapat visi saya. Wow, dapat visi pemuridan. Enggak, belum. Jadi sederhana banget ketika mau menjadi PKK. Mungkin saya terinspirasi dengan gambaran PKK dan kemudian ada juga kan mau, wah saya juga mau jadi PKK seperti PKK saya karena saya juga seperti itu. Tetapi kedua, pada waktu itu sederhana teman-temanku. Ketika kami sudah diajarkan melayani Tuhan dari MHB, kami mengambil komitmen, maka sederhananya waktu itu saya menjadi PKK adalah bagian dari melayani Tuhan. Nah, barulah kemudian seiring dengan waktu, nah ini dia. Jadi teman-teman kalau belum saat ini kayaknya belum ini banget visi pemuridan nggak apa-apa. Tapi belajar dan taat. Seiring dengan waktu lalu ikut pembinaan CPKK pada waktu itu. Kemudian dulu di MIPA ada namanya nggak tahu apa masih ada sekarang P2 KTB apa itu? Persekutuan Pemimpin Kelompok Kecil kah kira-kira seperti itu. Nah, ikut dari situ, ikut terus, ikut pembinaan PKK, CPKK dan seterusnya. Dari situ kemudian barulah dibukakan apa yang disebut visi amanat agung, mulai menangkap panggilan memuridkan secara khusus. Jadi teman-temanku apa yang menggerakkan sebenarnya ya awalnya sederhana banget. Mau melayani Tuhan, terinspirasi seperti apa yang saya alami dari kelompok pemimpin kelompok kecil saya, tapi lagi-lagi mau memberi diri belajar untuk taat, ikut CPKK, ikut pertemuan kelompok kecil. Di sana Tuhan makin tanamkan sehingga sekarang saya bisa dengan berapi-api ngomong memuridkan. Jadi bagi teman-temanku, adik-adikku yang saat ini sedang menggumulkan jadi PKK, jangan terlalu takut, kayaknya belum yakin banget, nggak apa-apa, belajar untuk maju dan kiranya nanti seiring dengan waktu dalam ketaatan kita Tuhan akan makin bukakan dan tanamkan visi pemuridan itu. Mudah-mudahan sih ini ya praktis ya. Jadi teman-teman jangan memimpikan bahwa wah ketika udah ditawarkan udah langsung yes saya mau ke ujung bumi. Ya enggak ada seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bang. Ketika Abang menjadi pemimpin kelompok kecil, apa sih sebenarnya kunci yang harus dimiliki oleh seorang PKK? Dan bagaimana sih cara menghadapi tantangan selama menjadi seorang PKK? Contohnya nih Bang, ketika kita harus menghadapi anak kelompok kecil yang nakal, istilahnya bandel gitu loh Bang, diajakin pada nggak mau gitu loh Bang. Gimana tuh kira-kira Bang? Oke, teman-teman sekali lagi saya mulai dari apa ketakutan teman-teman ketika menjadi PKK. Mungkin juga dulu saya alami. Yang paling banyak kita takutkan kan sebenarnya pengetahuan. Tentang pengetahuan Alkitab kita, tentang pengetahuan teologi. Karena yang kita bayangkan ya, kita itu akan menjadi pemimpin KK hanya soal tentang pertemuan. Nanti kalau ditanya ini bagaimana? Kalau saya nggak tahu, kemarin saya dari Bengkulu, teman-teman ada yang nanya ke saya, kalau kakak saya lebih mahir pengetahuan Alkitabnya dari saya, gimana saya jadi PKK? Saya bilang bagus. Kalau kakak kamu udah mahir pengetahuannya, bisa nolong kamu jadi PKK. Jadi teman-teman utamanya tidak tentang pengetahuan. Bagi saya PKK apa yang paling kunci betul-betul belajar dan bertumbuh
mempunyai hati yang mengasihi AKK. Hati yang mengasihi AKK. Dan itu kemudian jawaban, seperti tadi Winnie bilang, bagaimana yang bandel-bandel? Teman-teman, kita kan cenderung ya mengasihi yang manis-manis. Kita kan berharap ya, maksudnya saya berharap AKK kita belum kita bilang pun dia tanya kapan kakak, ya mana ada, mungkin ada 1-2 seperti itu. Tapi kan umumnya lari-lari. Tetapi bagaimana mengasihi mereka yang dalam tanda kutip gak layak untuk kita kasihi. Yang gak layak dikasihi kan yang bandel. Saya mau tanya deh ke teman-teman, mana sih yang favorit dari para PKK? Pasti yang favorit adalah yang lovable. Tentu kita bersyukur untuk itu. Tapi proses menjadi PKK yang tidak seperti itu. Maka kuncinya mengasihi. Itu kalau balik ke 1 Tesalonika 2 ayat 8, catat itu teman-teman. Karena kamu telah kami kasihi. Saya ulang, karena kamu telah kami kasihi, maka kami berlaku seperti seorang ibu yang merawat. Kami berlaku seperti seorang bapa yang mendorong, menegur satu demi persatu. Satu demi satu, AKK. Atau contoh yang lebih nyata ya, Rasul Paulus kan marah tuh ya sama jemaat Galatia. Galatia itu dimarah sampai Rasul Paulus ngomong, bodoh kamu. Tapi dia ngomong kemudian, aku rela sakit bersalin lagi. Asal saja rupa Kristus nyata bagi mereka. Nah itu mengasihi itu yang paling penting. Mengasihi. Sekali lagi teman-teman, saya tidak berkata tidak penting perbuatan. Ya, tidak penting. Penting sekali. Tapi kalau kita terus diubahkan. Sekali lagi ini mengasihi bukan soal perbuatan-perbuatan besar. Bukan. Kita menolong, no. Tapi kalau kita tulus mengasihi, maka akan muncul perbuatan-perbuatan apa yang kita bisa perjuangkan untuk hidupnya berubah. Fokus dari kelompok kecil adalah transformasi hidup, bukan pengetahuan. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan mengasihi mereka. Saya pikir ini yang paling kunci. Bukan saya katakan tidak penting belajar ya. Penting belajar. Belajarlah doktrin, belajar teologi ya. Tapi kan kita bukan mau mengajar. Perubahan hidup kok. Dan itu hanya terjadi ketika kita merawat, mengasihi, mendorong, menegur. Kalau kita mengajar, teman-teman sekali lagi, kita cenderung jadi polisi-polisi saat teduh nanti. Kita hanya ini cek-cek anak kelompok kecil. Kamu udah saat teduh belum? Udah saat teduh belum? Padahal kita nggak tahu apa pergumulannya. Mengapa dia mungkin nggak bisa teduh di rumah? Atau apa masalahnya? Nah hati yang mengasihi akan mencoba cari tahu. Ayo dek, saya juga dulu pernah gagal untuk saat teduh teratur. Mari kita lakukan. Nah ini perubahan hidup. Teman-teman, saya sekali lagi bukan mau memuji-muji Kak Vivi. Ya. Selama saya di Bengkulu, dia tahu saya sering sakit kepala. Pagi sore, kita gimana kamu pusing lagi enggak? Waktu di acara HDPN. Padahal saya enggak ini, saya hanya agak-agak ini, saya hanya putar-putar ini saya. Aduh. Langsung tuh aku pergi beli obat jadi kamu biasanya minum obat apa? Dan itu tulus dilakukan. Nah, hal-hal seperti itu saya pikir akan jauh lebih menyentuh perubahan hidup daripada kita kemudian belajar doktrin ini, doktrin itu. Sekali lagi, bukan itu tidak penting. Tetapi fokus dari pemuridan adalah pembaharuan hidup. Maka dasarnya mengasihi. Hati yang mengasihi. Kamu mau rindu banget gak sih? Seperti 1 Yohanes 3 ayat 3 Yohanes 1 ayat 4. Tidak ada 3 Yohanes 1:4. Tidak ada sukacita yang lebih besar melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Rindu nggak kamu itu?
Semoga bisa menjawab. Winnie yang atur waktunya ya. Saya mah kalau cerita nggak pernah putus-putusnya saya ngomong karena udah semakin tua. Baik, Bang. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang. Dari Bang Teddy. Katanya, gimana cara menjadi PKK yang baik ketika kita saat menjadi AKK merasa tidak dapat melihat PKK kita itu sebagai teladan yang cukup baik. Nah, kira-kira gimana nih, Bang? Ya, tentu teman-teman salah satu berkat yang kita dapat adalah ketika kita mendapatkan PKK, kita mungkin terinspirasi. Tetapi bagi saya, kita bisa juga belajar tidak semata-mata apakah kemudian kalau kakak kita dalam tanda kutip nggak berjalan dengan baik, kita tidak bisa melihat teladan, lalu kemudian kita nggak bisa memimpin kelompok kecil. Ada banyak hal yang bisa Tuhan pakai untuk kemudian kita membentuk. Nah, kembali intinya membentuk hati yang betul-betul mengasihi domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kita bisa belajar dari berbagai forum-forum pembinaan pemimpin kelompok kecil. Kita juga bisa melihat profil dari orang-orang yang memimpin kelompok kecil dengan baik. Kita bisa sharing dengan mereka. Dan terakhir, makanya ikut terus PMKJ. Di sana kamu akan melihat bagaimana pemuridan itu dengan baik. Ikut terus PMKJ ya, nanti onsite datang lagi. Oke. Ini bukan promosi loh Bang Ruben, tapi ini hati yang supaya betul-betul bisa kemudian. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bang. Nah, teman-teman, kira-kira masih ada lagi nggak yang ingin bertanya mengenai pengalaman pemuridan kepada Bang Niko? Boleh banget, silakan ditanya. Teman-teman, aku masih kasih kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya. Baik, Bang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang, sambil menunggu teman-teman yang lain. Sekarang kan Abang sudah jadi alumni. Adakah hal dari proses pemuridan yang selama ini baru Abang sadari yang sangat menolong Abang sampai hari ini? Ya, tentu saja teman-teman. Tadi saya katakan apa yang sudah kita mulai, pembentukan ketaatan karakter yang sudah dimulai ketika kakak, kemudian itu menjadi nyata ketika kita sudah menjadi alumni. Jadi teman-teman sangat-sangat terbantu apa yang kemudian saya ambil contoh belajar untuk ketika jadi alumni, jangan pikir. Kadang-kadang kan kita pikir, nanti saya akan kasih perpuluhan, persembahan, atau apapun kalau saya sudah punya gaji besar. Ingat, ada anomali. Makin besar nanti gajimu, kan kalau kita patokannya 10%, 10%-nya kan makin gede, makin susah kamu lepaskan. Nah, mengapa kemudian, itu saya ambil contoh aja ya, mengapa itu kemudian ketika menjadi alumni, bisa menjadi satu berkat dengan dalam tanda kutip ya, bisa dengan sukarela memberikan terus secara rutin, memberikan lebih banyak. Bahkan teman-teman saya sampai pada satu yang kami pelajari pada waktu itu, memberikan. Kan kalau gajimu gede memberikan 10% kan gampang ya, seharusnya. Walaupun susah tadi yang saya katakan. Tapi kami belajar untuk terus melihat, memberikan sampai terasa sakit. Apa artinya? Sampai kita juga kayak agak susah ini. Itu dia sampai belajar. Nah, kapan kami mulai itu? Kapan karakter itu terbentuk? Tadi, bayangin, masih miskin. So-so ngasih beasiswa ke mahasiswa lain. Masih miskin. Saya anak miskin. Kasih beasiswa. Nah, itu terbentuk. Itu saya sadari kemudian ya, berkat-berkat yang luar biasa. Berbicara integritas teman-temanku. Jangan pikir nanti kamu dengan gagah. Tapi, wah saya yang tidak mau ini. Apapun dipecat pun saya nggak mau. Tapi saya terbiasa. Tentu bergumul waktu masih mahasiswa. Tapi itu mulai pembentukannya apa? Saya ingat kembali. Dulu kamu pernah eko gara-gara nggak nyontek. Masih hidupnya kamu. Nah, hal-hal yang kami dibentuk ketika menjadi kelompok kecil, itu yang nyata. Jadi inti teman-teman saya ulang-ulang ya, kakak itu utamanya tentang pembaharuan hidup. Pembentukan orientasi
hidup dan karakter kita. Itu utamanya kakak. Bukan kamu mau mengajar mereka tentang teologi. Pembentukan hidup. Nah, apa yang sudah dimulai di kakak, di kampus, itu akan menjadi nyata dan kita teruskan di dunia alumni. Nah, apakah otomatis terus berjalan seperti itu? Enggak. Maka penting, nah ini dia, mengapa kami terus mempertahankan kelompok kecil walaupun udah tua-tua. Ada yang pernah tanya, udah tua-tua masih kelompok kecil. Karena nanti jadi alumni tantangannya luar biasa. Komunitas tetap harus perlu. Dan komunitas yang paling dekat seharusnya ya kelompok kecil kita dong. Di kelompok kecil kami bisa saling sharing. Oh, situ bagaimana kamu berjuang kemarin? Nyogok nggak? Bagaimana bisa kamu lolos ya? Kami bisa saling mendoakan, kami bisa saling ini. Nah, teman-teman, komunitas kelompok kecil bahkan tetap menjadi sangat penting ketika kita nanti menjadi alumni. Maka nanti ini kepada adik-adikku yang saya lihat udah ada angkatan-angkatan yang udah hampir jadi pengurus ya. Temukanlah komunitas dimanapun untuk terus meneruskan kelompok kecil. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Niko. Gimana nih teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan penutup ya Bang Niko ya. Yes. Baik, untuk pertanyaan penutup nih, seingatku setelah alumni, Abang kan bekerja cukup lama ya. Apakah saat itu masih memuridkan? Lalu apa sih yang mendorong Abang untuk masih memuridkan hingga saat ini? Oke, ya teman-teman, ini mungkin sharing terakhir. Itu dia. Karena ketika kami sudah mulai kakak, maka mulai nangkap kemudian. Wah, pentingnya kakak. Nah, agak nekat memang. Ketika saya tahun terakhir kuliah, saya justru memimpin kelompok kecil mahasiswa baru di 2 tempat lagi. Di FIB UI, waktu itu Fakultas Sastra UI, angkatan 93, padahal saya udah mau lulus. Lalu kemudian juga di PO Exodus, Stay Rawamangun. Maka dengan sendirinya ketika saya jadi alumni, 5 tahun pertama saya jadi alumni, ya masih intensif terus kelompok kecil dengan mahasiswa. Karena menunggu mereka lulus, sampai mereka lulus saya menjadi kelompok kecil kepada mereka. Dan kemudian berlanjut sampai mereka alumni. Tentu mulai berbeda. Nggak lagi ketika saya kemudian di 5 tahun pertama masih intensif seperti pola saya memimpin kelompok kecil zaman masih mahasiswa. Tapi ketika mulai kemudian tahun 5 tahun ke atas saya mulai bekerja, tentu saya sesuaikan. Mulai saya berkeluarga, mulai saya punya anak, tentu saya sesuaikan. Tidak lagi bisa serutin seperti dulu. Oke, tetapi kami tetap menjaga relasi, kami masih bisa berjuang untuk bertemu, paling tidak sekali 2 bulan kami bertemu, menjaga relasi, itu yang bisa kami lakukan. Khusus untuk KKFS UI, sampai sekarang, kami masih kelompok kecil. Masih tua-tua nih, udah tua-tua nih, kami masih kelompok kecil. Tentu bukan kelompok kecil seperti yang kalian bayangkan, bertemu minggu-minggu, tiap minggu ya enggak lagi. Tapi relasi itu terus terbangun. Saling mengingatkan, saling mendoakan. Dan pandemi ini memberikan kepada kami satu berkat baru. Kami bisa kembali rutin untuk kelompok kecil. Ketika di pandemi karena ada Zoom, ada apa, segala macam. Nah, barulah kemudian teman-temanku ketika saya 2015 saya terakhir kerja di industri keuangan, lalu kemudian tahun 2016 saya pensiun dini, menyerahkan diri untuk pelayanan mahasiswa, kemudian kuliah di STRI, lalu mulai lagi saya kemudian memimpin kelompok kecil mahasiswa, maksudnya mahasiswa seperti model kelompok kecil mahasiswa lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, apa yang kemudian teman-teman menangkap sekarang sih saya udah bisa ini sebagai sharing penutup saya teman-temanku ya, sedikit lah supaya ada ayatnya dikit teman-temanku.
Saya sekarang udah bisa secara kuat menangkap visi pemuridan. Dan saya kutip apa yang diungkapkan Yesus ketika memanggil murid-murid di Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sejak awal teman-temanku, Yesus sudah mendefinisikan apa arti murid. Sejak awal, Yesus telah mendefinisikan apa arti, apa identitas seorang murid. Nah, kalau saya pakai kalimat, apa identitas seorang murid? Apa itu identitas seorang murid? Pertama, seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, terus mengikuti Tuhan dan diubahkan, ditransformasi karena mengikut Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, identitas itu adalah kemudian ambil bagian dalam misi pekerjaan Tuhan secara khusus, amanat agung menghasilkan murid. Itulah sebabnya sampai sekarang terus saya berjuang untuk, tentu mungkin saya makin lama makin tua, gap dengan anak-anak sudah semakin besar, nggak lagi mungkin polanya nggak sama seperti di zaman dulu mahasiswa, tetapi saya berjuang untuk terus mengerjakan pemuridan dalam berbagai bentuk. Dan itulah kenapa, Kak, saya begitu semangat ketika kemarin di Bengkulu. Wow, ini RKK pertama mereka. Saya begitu berjuang, walaupun kemudian pulang-pulang saya harus didera oleh kecapean yang luar biasa, dan sementara saya harus mengerjakan banyak deadline saya. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, mengapa memuridkan? Itulah identitas seorang murid. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dari sharing ini, dan kiranya bisa sedikit relate ya dengan pergumulan-pergumulan kita. Jadi tidak menjadi teoritis, tetapi hal-hal praktik. Teman-teman, tidak ada yang langsung jadi. Ini inti sharing saya. Baik menjadi AKK mau menjadi PKK, nggak ada yang langsung nangkep. Saya juga jatuh bangun, bandel. Jadi PKK nggak langsung nangkep kok. Jadi PKK yang ini enggak. Saya juga pernah gagal menjadi PKK, dalam arti nggak ada anak saya yang jadi. Tetapi Tuhan terus dari waktu ke waktu membentuk kita melalui ketaatan kita. Nah, pertanyaannya, maukah engkau taat dan menyerahkan diri? Penyertaan Tuhan, seperti yang kita kutip dari amanat agung, akhir dari amanat agung. Penyertaan Tuhan nyata kita alami di dalam ketaatan kita untuk menjadi murid dan memuridkan. Kiranya Tuhan memberkati. Baiklah. Terima kasih untuk Bang Niko yang sudah menjadi pembicara kita yang luar biasa hari ini, yang sudah men-sharingkan mengenai pengalaman pemuridan yang tentu sudah memberkati kita semua. Pemuridan adalah seni dan ilmu yang membantu orang menemukan, mengikuti, dan sepenuhnya menjadi seperti Kristus. Pemuridan terjadi ketika umat Allah menunjukkan kasih, membagikan kebenaran, menjalani kehidupan satu sama lain, dan membuat murid baru di sepanjang jalan. Untuk itu, mari kita munculkan sikap untuk menciptakan pemuridan yang berani. Mari kita meminta Tuhan untuk memberikan kita keberanian, juga meletakkan roh melayani yang siap, serta menyenangkan hati Tuhan. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan pujian, Tuhan ini tugas kami. Setelah pujian ini, dimohon dengan kasih Bang Niko untuk memimpin ibadah kita di dalam doa. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang
tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kepada Bang Niko, persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu begitu terharu mendengar lagu ini. Menyanyikan lagu ini ya Tuhan. Seorang yang begitu sulit seperti anak-Mu ini. Tapi kasih dari seorang pemimpin kelompok kecil mengubahkan dan menghantar untuk belajar mengasihi Tuhan. Kiranya ya Tuhan, sharing pada hari ini dapat menolong kami untuk melihat seperti lagu ini ya Tuhan. Kami betul-betul Tuhan taruhkan hati yang mengasihi. Domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan ya Tuhan, mereka yang mungkin hanya berinteraksi dengan kami. Mungkin mereka yang tidak akan terus di dalam program kelompok kecil kami. Tetapi izinkan ya Tuhan, orang-orang yang berinteraksi dengan kami di kampus secara khusus. Secara khusus lagi AKK kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang mengasihi kami sehingga belajar kami memberi diri. Untuk juga mengasihi Tuhan. Dan di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan taruh juga hati yang mengasihi. Sehingga kami ambil bagiannya Tuhan. Di dalam rencana agung Tuhan, amanat agung. Untuk menghasilkan murid-murid bagi Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk sharing pengalaman pemuridan pada hari ini. Kiranya kami dapat belajar bersama. Bahkan ya Tuhan, ketika kami belum pernah menikmati kelompok kecil yang begitu ideal, tetapi Tuhan bekerjalah melalui sharing pengalaman ini. Tuhan tolong kami untuk betul-betul mempunyai hati yang mau mengasihi setiap orang yang Tuhan akan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, bekerjalah di kampus kami. Bekerjalah melalui kami untuk menghasilkan orang-orang yang mengasihi Kristus. Belajar meninggalkan hidup untuk diri sendiri.
dan mau hidup bagi Tuhan, mau mempersembahkan kehidupannya bagi Tuhan. Kami menanti-nantikan kasih karunia Tuhan yang akan merubah diri kami sendiri dan juga merubah, mentransformasi kehidupan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam pemuridan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, ibadah kita telah selesai. Aku persilakan kita semua untuk mengambil waktu teduh sejenak.